Selamat pagi adik-adik, apa kabarmu hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali kita berjumpa bersama Bunda Armeti di sini dalam ibadah IMPA. Nah, adik-adik, harapan Bunda semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, terberkati oleh Tuhan. Semangat selalu ya. Saat ini Bunda mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu buah lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita lanjut kembali. Kita akan mendengarkan, kita akan menyanyi bersama-sama Mars PA dengan sikap yang tegap, ya. Kita menyanyi bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah inti, Bunda mengundang adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan berdoa. Kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kepadamu pada pagi ini. Kami datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur. Terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Kau sudah menyertai kami semua dalam sepekan lamanya, dalam segala aktivitas kami, sehingga kami boleh melalui semua itu semua karena campur tangan Tuhan semata-mata. Dan saat ini Tuhan, kami kembali boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah impa walaupun masih di rumah kami masing-masing, tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, memberikan kami hikmat-Mu, mengisi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu, bisa memahami firman-Mu dan memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa yang baik, kami saat ini akan memulai ibadah kami. Tolong Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu, dan Engkau akan menyertai hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini beserta Ibu Indah, pembawa firman. Semoga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik, benar, kudus, dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi dari KC 72 sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Buka KC-nya ya, kita nyanyi bersama-sama. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, hari ini yes. Adik-adik semua dalam keadaan sehat. Bunda berharap seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bunda mengajak adik-adik semua berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh menyapamu kembali, kami boleh bersama adik-adik kembali menghadap-Mu. Kami akan beribadah impa pada pagi hari ini. Tolong Tuhan, agar kami di dalam kami mengikuti ibadah dari awal sampai akhir nanti, Engkau tuntun kami, sehingga kami semua bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Demikian juga hamba-Mu Bapa, urapi agar kami hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu pada adik-adik kami dengan benar, dan adik-adik kami bisa memahami dengan benar pula. Terima kasih ya Tuhan, dari awal sampai akhir nanti ibadah ini kami serahkan ke tangan kasih-Mu, Kau tuntun kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab, persiapkan Alkitab kita. Kita buka kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ke 12 yang berbunyi demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus.
Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" akan tetapi mereka menjawab dia, Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, Dengan baptisan Yohanes. kata Paulus, Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan, Bunda sekarang akan bercerita. Adik-adik, dari bacaan tadi kita ada satu tokoh. Kita mengenal satu tokoh, yaitu seorang bapak. Bapak itu namanya Bapak Paulus. Cerita tentang Paulus ini sebetulnya minggu-minggu yang lalu kita sudah pernah mendengar. Tetapi pada saat ini Paulus melakukan pekerjaan Tuhan yang berbeda. Adik-adik tahu nggak ya, Paulus ini sebelum dia bertobat, sebelum dia dibaptis, dia menjadi murid Tuhan. Adik-adik kira-kira tahu nggak ya namanya? Bapak Paulus ini dulu namanya siapa? Ya, namanya dulu sebelum bertobat itu namanya Saulus. Nah, perhatikan loh, nanti ada pertanyaan dari Bunda. Namanya Saulus. Setelah dibaptis, setelah dia bertobat, dia mengakui dan ingin menjadi murid Tuhan Yesus, namanya menjadi Paulus. Dan sekarang kita kenal dengan Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini adalah orang yang sering memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Ya, adik-adik tahu nggak ya artinya Injil? Injil adalah kabar baik. Nah, Bapak Paulus ini memberitakan Injil kemana? Ke kota Efesus. Kota Efesus itu kalau sekarang itu ada di Turki. Ada di Turki. Nah, pada saat itu, dalam perjalanan Bapak Paulus itu menyebarkan firman Tuhan, memberitakan tentang kebenaran Tuhan Yesus. Nah, Paulus ini berjalan dari satu kota ke kota lain. Paulus berjalan dari Galilea ke Frigia,
Kemudian sampailah dia ke kota Efesus. Nah, adik-adik bisa lihat ini ya. Ini ada peta. Ini petanya perjalanan dari Galatia ke Frigia sampai ke Efesus itu jauh sekali ya. Pada saat itu Bapak Paulus ini memberitakan firman Tuhan, nggak naik Grab loh, nggak naik mobil loh, tetapi apa? Dia ada jalan kaki, ada naik unta. Nah, kira-kira berapa lama ya? Wih, pasti lama sekali ya. Nah, pada saat dia sampai di kota Efesus, si Bapak Paulus ini ketemu dengan orang yang baru saja dibaptis. Siapa yang baptis? Yohanes. Dia Bapak Paulus ini ketemu dengan 12 orang yang baru saja dibaptis oleh Bapak Yohanes. Tapi Bapak Paulus bertanya, "Sudahkah kamu menerima Kristus?" "Ya, saya menerima Kristus," katanya. "Saya menerima Kristus. Saya tahu Tuhan Yesus kan yang dibaptis sama oleh Yohanes kan?" Nah, tapi kemudian si Bapak Paulus bertanya, "Apakah kamu mengenal Roh Kudus?" "Hah? Roh Kudus? Saya nggak kenal itu, tapi saya dibaptis." Nah, ini adik-adik, lalu Bapak Paulus ini memberitahukan bahwa Roh Kudus ini adalah kuasa dari Allah untuk bernubuat, untuk berbuat yang lebih baik lagi. Nah, pada saat itu ke-12 orang yang baru dibaptis Yohanes itu dia siap menerima Tuhan Yesus. Lalu apa? Lalu Paulus ini menumpangkan tangannya kepada 12 orang. Menumpangkan tangannya di atas kepala 12 orang tadi. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Begitu ditumpangkan, 12 orang itu bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Bisa berkata-kata dengan bahasa yang tidak dia lakukan sehari-hari. Ingat cerita turunnya Roh Kudus? Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia bisa berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, itulah yang terjadi kepada 12 orang yang ditumpang tangani oleh Bapak Paulus. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Mereka mau siap memberitakan firman Tuhan. Mereka mau memberitakan firman Tuhan. Berita apa tadi? Kabar baik. Ya, dia akan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, kabar baik tentang Tuhan Yesus itu orang yang baik. Tuhan Yesus itu melakukan nubuat-nubuat. Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus itu bisa melakukan banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan ya. Ada bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menghidupkan orang mati ya. Nah, mereka semuanya itu bertekad untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Paulus ini memberitakan firman Tuhan itu pada waktu itu di mana ya? Bapak Paulus ini memberitakan firman Tuhan selama 3 bulan di suatu tempat namanya rumah ibadat. Rumah ibadat itu ada namanya sinagoge. Ke-12 muridnya Bapak Paulus tadi selalu mendengarkan berita-berita kebaikan dan bahkan masih ada lagi orang banyak yang datang ke tempat itu. Tantangannya Bapak Paulus, pada saat Bapak Paulus itu memberitakan firman Tuhan,
ada orang yang tidak suka, ada yang menyangkal. Nah, itu. Dan bahkan Bapak Paulus ini dicemooh, dihina. Nah, tapi Bapak Paulus nggak berkecil hati dia. Dia terus bersemangat bersama 12 orang tadi. Nah, lama-kelamaan karena seperti itu, Bapak Paulus pindah. Tempatnya pindah. Bapak Paulus pindah di suatu ruangan, ruang kuliah. Ruang kuliah namanya Tiranus. Ruangannya itu namanya ruang kuliah, namanya Tiranus. Nah, di situ Bapak Paulus bersama 12 orang itu, dan masih banyak orang yang datang, semua mau mendengarkan firman Tuhan, semua mau mendengarkan kabar baik itu. Lama-kelamaan bertambah banyak. Dan akhirnya apa, adik-adik? Akhirnya semakin banyak. Seluruh Asia banyak mengenal Tuhan Yesus. Banyak mengenal Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira kita sebagai anak-anak Tuhan, kira-kira kita mau enggak ya kita meneruskan niatnya Bapak Paulus dan 12 temannya itu, kita memberitakan firman Tuhan? Gimana Bunda? Aku kan masih kecil. Aku masih kicing Bunda. Memberitakan firman Tuhan tidak harus yang sudah besar. Yang kecil pun kita bisa menjadi contoh yang baik. Memberitakan firman Tuhan, kalau adik-adik misalnya ya, adik-adik itu masih kecil, bisa melakukan contoh yang baik. Misalnya, jangan berbohong, jangan suka usil sama temannya, juga sama adiknya juga loh ya. Terus kalau misalnya ada teman yang mau berbuat nakal dengan temannya, adik-adik sikap adik bagaimana? Sikap adik-adik adalah menegur temannya yang mau berbuat jahil, mau berbuat jahat. Nggak boleh seperti itu. Kalau melakukan kejahatan seperti itu nggak baik. Nah, itu adik-adik sudah melakukan, sudah meneruskan kehendak Paulus, sudah melakukan kehendak Tuhan. Selain itu, misalnya, adik-adik bisa apa ya? Ya, adik-adik bisa berbicara yang baik kepada orang lain, memberi contoh yang baik-baik, jangan berkata kasar. Nah, itu ya. Nah, Bunda kembali lagi ke firman Tuhan. Ke firman Tuhan yang tadi. Nah, pada saat itu orang semakin banyak, kuasa Tuhan terjadi adik-adik. Murid-murid Paulus itu dia mengadakan mujizat. Mujizatnya apa? Bunda bawa apa ini ya? Ini sapu tangan. Ya. Ini sapu tangan. Nah, pada saat itu murid-murid Paulus, pengikut Paulus itu menumpangkan tangan dengan hanya memakai sapu tangan atau kain yang dimiliki oleh Paulus. Paulus punya sapu tangan, lalu dipakai sama murid-muridnya Paulus itu, dipakai untuk numpangkan di atas kepalanya. Begini. Nah, ditumpangkan begini, lalu ditumpangkan tangannya di atas. Begitu ditumpangkan, apa yang terjadi adik-adik? Orang yang ditumpangi dengan sapu tangannya tadi sembuh dari penyakitnya. Kalau dia sakit, dia sembuh. Kalau dia kerasukan setan, dia sembuh. Setannya hilang. Ada apa di situ? Ada kuasa Roh Kudus. Jadi bukan Paulus yang hebat, bukan murid-muridnya Paulus yang hebat, tetapi itu yang hebat adalah kuasa Roh Kudus. Nah,
Adik-adik, kita juga punya tugas loh. Kita disuruh meneruskan menjadi penerusnya Paulus. Seperti di dalam Alkitab juga ada loh. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ke-20 Bunda bacakan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu perintah Alkitab yang harus kita turuti juga. Kita disuruh apa? Memberitakan firman Tuhan. Supaya orang yang mau menerima Tuhan, dia dibaptis dalam nama apa tadi? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi yang baptis bukan kita. Kalau sekarang yang baptis adalah pendeta. Amin. Cerita Bunda sampai di sini. Dan adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh datang bersyukur memuji nama-Mu dan mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami diberi kesempatan beribadah, walaupun masih secara daring, tetapi kami semua mempunyai iman percaya yang selalu haus akan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini mereka masih harus sekolah lewat online. Berilah mereka kepintaran, agar walaupun adik-adik kami belajar di rumah, tetapi mereka semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kami berdoa buat orang tua adik-adik yang selalu setia mendampingi anak-anak mereka dalam studi dan juga dalam IMPA. Berilah mereka semua kesabaran dalam mendampingi setiap segala aktivitas adik-adik kami. Tuhan, kami berdoa buat negara kami, Indonesia, yang sampai saat ini masih menghadapi pandemi virus corona. Berilah para pemimpin negara kami, dari presiden, para menteri, dan para aparat pemerintah yang bersatu hati dalam menghadapi pandemi ini. Kuatkan mereka, berilah mereka selalu kesehatan. Tuhan, kami berdoa buat gereja GPIB Peniel. Berilah kami semua selalu kesehatan. Dari Ibu Pendeta Christine Jamakaunang dan keluarga, para majelis dan keluarga, para pelayan Pelkat, dan seluruh jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami pintakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aktivitas untuk anak kelas TK yaitu menggambar karikatur Bapak Paulus. Adik-adik menggambar karikatur dibantu oleh papa mama ataupun kakaknya. Dan di bawah itu, di bawah gambar ada tulisan Paulus. Nah, yang menulis adalah adik-adik sendiri.
dengan dibimbing mama papa. Kemudian aktivitas untuk kelas anak kecil yaitu membuat video. Adik-adik membaca kitab Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Aktivitas untuk anak kelas tanggung yaitu menjawab beberapa pertanyaan. Setelah adik-adik menjawab, jawaban adik-adik bisa difoto dan kemudian dikirim ke Bunda secara japri. Nah, demikian aktivitas untuk semua kelas TK, kelas kecil, dan kelas tanggung. Nah, selamat beraktivitas adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman tadi yang dibawakan oleh Bunda Indah, kini saatnya kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi sebuah lagu dari KC 206. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita nyanyi bersama-sama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Lipat tangan dan tidak ada suara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kepadamu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Biarlah semua yang sudah kami lakukan berkenan di hadapan hadirat-Mu dan Engkau memberkatinya dan boleh menjadi pegangan hidup kami, hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa, mendoakan Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Christine Jamal Kaunang beserta keluarga. Tuhan Yesus tolong sertai, lindungi, dan berkati keluarga Ibu Pendeta sehingga mereka semua tetap dalam perlindungan-Mu, sehat selalu diberkati oleh-Mu, dan tak kurang suatu apapun daripada-Mu, sehingga Ibu Pendeta boleh melayani kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat majelis gereja kami, presbiter, pegawai kantor, dan koster Tuhan. Tolong Engkau sertai juga mereka dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga mereka boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu saja untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintah kami dari pusat hingga ke desa-desa, khususnya di Kabupaten Buleleng ini Tuhan, tempat kami tinggal. Tuhan Yesus tolong sertai kami semua, sertai pemerintah kami Tuhan, sehingga Engkau berikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh memerintah kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah nama-Mu senantiasa dipuji dan muliakan. Bapa yang baik, juga kami berdoa untuk para medis, tim dokter, Polri, TNI yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 saat ini Tuhan.
Tuhan tolong mereka semua, Engkau tuntun mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan hikmat-Mu, kesehatan yang baik untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah nama-Mu senantiasa dipuji dan muliakan, dan mereka semua yang terinfeksi boleh pulih semua karena campur tangan Tuhan, karena jamahan Tuhan yang penuh kasih kepada ciptaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk Bunda Elvi yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau jamah dia Tuhan, sehingga Bunda Elvi boleh kembali sehat dan boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dalam pelayanan ini sebagai anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Bunda Elvi dikuatkan oleh-Mu sehingga dia tetap sehat dan kuat, boleh pulih karena campur tangan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bunda-bunda layan, kakak layan, Engkau yang akan menyertai kami juga, memberikan hikmat-Mu, kesehatan yang baik Tuhan, untuk melakukan tugas tanggung jawab kami ini sesuai dengan kehendak-Mu semata-mata Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang akan melakukan segala aktivitas kami pada minggu yang akan datang, baik yang di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Topang kami semua beserta anak-anak kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, cobaan iblis, malapetaka, bahkan sekalipun maut Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus melindungi menyertai kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami Bapa, di dalam kasih anak Yesus Kristus. Amin. Sampai sekian ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Jangan lupa stay at home. Salam selalu, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.